Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Yang sama-sama kita hormati Ketua BLK Tanah Bumbu Bapak Wiono SE, yang sama-sama kita hormati Ketua LPK Makatundu Akademi Andre Rizky Akbar Muhaimin MPR Eskapner, yang sama-sama kita hormati Ketua Pelaksana Rasya Evan Abdul Zayan AMDT, yang sama-sama kita hormati teman-teman dari media Kominfo serta kawan-kawan yang berhadir pada hari ini. Saya selaku MC izinkan membaca susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia dan Mars Tanah Bumbu. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, seminar dan terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tanah Bumbu. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Disconnected. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Pelaksana kepada Rasya Evan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kepada kawan-kawan semua, kepada bapak-bapak yang terhormat, kita bisa berkumpul dengan kondisi yang sehat. Izinkan saya untuk melaporkan yang terhormat kepada Kepala BLK Kabupaten Tanah Bumbu, Bapak Wiono SE, yang terhormat Ketua LPK Mapatun Dua Akademi, Andre Rizky Akbar Muhammad MPR Eskepnars, dan yang saya sayangi kawan-kawan semua, sekalian untuk menyampaikan dari jumlah siswa-siswi dari Mapatun Dua Akademi berjumlah 35 orang, dan dengan dilaksanakannya kegiatan ini di lokasi pantai Rindu Alam bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan keharmonisan antar sesama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Ketua LPK Mapatunduk Akademi kepada Andre Rizky Akbar Muhammad MPR Eskepnars, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ketua BLK Kabupaten Tanah Bumbu, Bapak Wiono, ini bukan sekedar Ketua BLK bagi kita lah, sudah seperti ayah. Jadi karena pagi siang malam sudah sama kita lah, berbeda dengan yang lain-lainnya gitu kan. Kemarin tadi malam kita sampai jam berapa Pak? Jam 10-an lah, jam 10-an. Luar biasa beliau. Yang terhormat Ketua Kepala Sekolah Darul Azhar, MA Darul Azhar, Bapak Mawardi, yang alhamdulillah berkat beliau kita bisa berkegiatan di BLK komunitas yang ada di MA Darul Azhar. Dan berkat beliau juga kita bisa nginap lah di asrama, yang cewek dan cowok. Mudah-mudahan tidak mengganggu malah aktivitas kawan-kawan. Yang terhormat juga ada ketua pelaksana kita kegiatan pelatihan ini, Bapak Catur. Kemarin ditantang kawan-kawan untuk main voli gitu ya Pak. Yang terhormat ini beliau ini instruktur sekaligus ayah juga bagi kawan-kawan. Ini Bapak Alan lah. Tadi bareng keluarga malah. Yang ditunggu kawan-kawan tadi pasti anak beliau kan. Kalau di ini lain hubungannya. Yang terhormat juga dari perwakilan dari pembicara dari Muhammadiyah. Oh, dari rumah sakit. Beliau senior ulun di rumah sakit, betul junior band. Cuman jarang di rumah sakit belum begawi, makanya jarang ketemu. Terakhir ketemu di sunatan masal Jonin kan, Jonin. Yang saya hormati juga kawan-kawan peserta. Alhamdulillah tadi pagi Pak, kita mengajak kawan-kawan itu untuk sholat subuh berjamaah di Masjid Terapung Pak, dan menikmati sunrise lah
Dan ternyata ada orang Pagatan bertahun-tahun tinggal baru sekali itu juga Pak ya. Jadi dari seluruh peserta itu baru 2 orang Pak yang pernah menginjakan kakinya di masjid itu lebih dari 2 kali. Nah jadi kayaknya harus sering-sering kita berkegiatan di sana lah, karena luar biasa paginya Pak, bagus banget, mataharinya oranye lah, jadi menambah semangat untuk berkegiatan. Sekali lagi menyampaikan apa yang sudah disampaikan Ketua Pelaksana, kegiatan ini untuk menambah kebersamaan kita Pak. Jadi kalau selama ini di luar kegiatan ini kita ada batasan antara instruktur dengan siswa, antara siswa dengan dinas. Nah semoga dengan adanya kegiatan ini kita semakin lebih akrab dan saling mengenal lah. Di luar pekerjaan itu kita bisa menjadi bagian dari keluarga, bukan sekedar antara siswa dan pengajar atau siswa dengan dinas. Karena besar harapan ulun kawan-kawan jumlahnya sudah 40 orang Pak, semuanya bisa berhadir hari ini ada 35. Jadi kisaran 35 orang ini yang akan nanti ke depan membawa perubahan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu Pak. Dan dari laporan statistik dari pengajar pun, alhamdulillah kawan-kawan ini nilainya cukup bagus Pak. Bahkan hampir rata-rata tuh hampir sempurna setiap ujian Pak. Jadi makanya nanti dari instruktur pun ada hadiah khusus Pak buat beberapa orang peserta yang selama kegiatan ini aktif. Jadi kita sudah menjalankan kurang lebih 1 bulan lah, tersisa 1 bulan lagi Pak. Mudah-mudahan 1 bulan ini bisa dimanfaatkan kawan-kawan semaksimal mungkin. Alhamdulillah tadi malam waktu di rumah Pak Yono kita langsung tes, alhamdulillah bisa jawab semua lah, langsung tes. Nah jadi sekali lagi harapannya setelah pemateri ini seminar ini kita juga menghadirkan terkait dengan nanti kawan-kawan nanti ke Jepang Pak. Nanti kawan-kawan ke Jepang itu kan ada beberapa hal yang waktu saya pertama kali pun ini menjadi pertanyaan Pak, terkait dengan halal haramnya makanan yang kita konsumsi, termasuk dengan nanti waktu sholat Pak, yang di sana tidak ada azan dan untuk waktu pun berbeda-beda kalau setiap musim. Nah itu yang nanti bisa kawan-kawan tanyakan. Kemudian kita menghadirkan pemateri juga. Yang kedua itu terkait dengan mental lah, mental siap kerja. Nah karena rata-rata dari kawan-kawan ini Pak, mereka lulusan D3, S1, tapi rata-rata sebagian belum pernah bekerja. Ada yang sudah pernah bekerja. Dan ada juga dari kawan-kawan yang baru lulus dari SMA lah. Nah nanti akan dibantu oleh Pak Alan. Apa aja sih yang harus kawan-kawan siapkan terkait dengan masuk ke dunia kerja. Jadi kalau dunia kerja itu berbeda lah dengan dunia kawan-kawan pendidikan waktu kuliah atau sekolah. Dan nanti akan dibantu, beliau sudah luar biasa pengalamannya, lalang buana lah. Jadi kita silakan tanyakan apa saja. Nah, jadi soalnya kemarin beberapa hal banyak kawan-kawan tuh bertanya Pak terkait dengan yang tadi agama dan lain-lain. Kalau agama saya kalau di Jepang itu kita biasanya bersama Ustaz Adi Hidayat Pak. Nah, cuman karena itu bukan kapasitas yang menjelaskan, makanya menghadirkan langsung yang lebih ahlinya lah. Nah, jadi sekali lagi jadikanlah momen ini adalah momen kebersamaan. Nah, jadi supaya nanti Pak ketika di Jepang bumbunya masih kau kita hubungi Pak ya. Karena sudah jadi keluarga ya Allah. Keluarga itu kan bisa menafkahi kita. Oke, itu saja mungkin dari ulun Pak. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan, dan sekali lagi kenapa kita juga tidak pakai meja dan tidak pakai ini untuk menunjukkan bahwa kita itu sudah menjadi bagian dari kebersamaan, jadi sama rata. Nah, itu saja. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan ketiga oleh Ketua BLK Tanah Bumbu Bapak Wiono SE sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Wiono SE saya persilahkan. Terima kasih. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mawardi, beliau tadi sudah diinformasikan oleh Kepala LPK. Beliau adalah penyedia tempat kita untuk pelatihan, sekaligus juga beliau adalah Kepala Sekolah Yayasan Darul Azhar. Kemudian yang saya hormati Kepala atau Ketua LPK Mapa Tundru, saya panggilnya Mas Andre. Beliau juga adalah keluarga saya juga, makanya saya panggil Mas Andre aja, tidak usah Pak Andre. Dan yang saya hormati Ketua Tim Kegiatan Pelatihan KPMI Career Worker Kabupaten Tanah Bumbu, Pak Catur. Beliau juga instruktur tetap yang di BLK. Kebetulan beliau juga instruktur kejuruan listrik. Dan yang saya hormati Ketua Panitia acara seminar hari ini, Mas siapa? Mas Tasya ya. Dan yang saya hormati para narasumber, Mas Alan, Mas Raja. Kemudian yang saya banggakan, yang berbahagia, adik-adik kita peserta pelatihan Career Worker Tanah Bumbu tahun 2025. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi hidayah, karunia. Salah satu beberapa karunia, salah satunya adalah kita diberi kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang sangat nyaman ini, yaitu di Pantai Rindu Alam, salah satu pantai yang ada di Pusat Hilir atau Pagatan. Jadi di Pagatan ini ada beberapa pantai. Nah, alhamdulillah salah satu yang tempat yang kita pilih adalah Rindu Alam. Tak lupa salam-salam terus kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Alam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama pribadi dan juga saya kebetulan sebagai Kepala BLK mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu beserta semua dalam rangka kegiatan seminar dan pelatihan Career Worker yang pada hari ini. Saya sempat tadi pagi komunikasi dengan pimpinan kepala dinas. Sekaligus saya pada kesempatan ini menyampaikan mohon maaf beliau tidak bisa bersama kita berkumpul karena beliau nanti jam 12 sudah harus ke Banjarmasin, ada acara di Jakarta. Harapannya, pesannya beliau untuk peserta, manfaatkanlah kesempatan pelatihan ini, tahapan demi tahapan materi dengan seksama, agar semua apa yang kita niatkan, apa yang diharapkan oleh panitia atau instruktur, mudah-mudahan semuanya akan bisa kita capai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk sambutan saya cukup itu aja dulu ya. Oh ya.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar dan pelatihan Walker Kabupaten Tanah Bumbu yang dilaksanakan oleh LPK Mapatundru berkolaborasi dengan UPTD BLK, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu, resmi saya buka dan kita mulai. Sebelum saya mengakhiri, ada sedikit pantun. Pohon pepaya terlihat kurus, buahnya matang, kulitnya halus. Bekerja keras adalah harus, iringi dengan doa yang tulus. Satu lagi ya. Anak kera tidur mendengkur, anak ayam di dekat sumur. Barang siapa pandai bersyukur, kelak hidupnya menjadi makmur. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu seminar dengan tema Soft Skill Peningkatan Kapasitas Migran Indonesia Menjadi Migran yang Berakhlak, yang kali ini akan dipimpin oleh moderator yaitu Zainal Azhar Eskopner. Kepada Zainal Azhar Eskopner saya persilahkan. Acara yang terakhir yaitu doa kepada Muhammad Rizky Muhaimin. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu curahan rahmat dan ridha-Mu atas acara seminar yang telah kami selenggarakan ini. Tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami semua, sehingga kami mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kegiatan ini semoga Engkau menumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan dan silaturahmi yang kokoh di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dan dosa kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Sebelum menutup acara pada kali ini, marilah kita sama-sama mengucap hamdalah. Baik, terima kasih. Nanti yang akan memberikan seperti saya. Kali ini kita akan diskusi terkait menjadi
migran yang berakhlak, kira-kira seperti itu ya. Maka nama saya Zainal Azhar, mungkin kawan-kawan sudah tahu. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabi Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam. Yang saya rasa ketika tidak ada nikmat itu kita tidak bisa berkumpul, yang insya Allah penuh dengan berkah. Santai aja lah, jangan tahu santai aja kita. Sebelumnya saya memperkenalkan beberapa narasumber kita pada pagi hari ini yang saya rasa ya sudah ekspor lah di bidang Indonesia seperti itu. Pertama kita nanti akan ada Pak Alan, beliau instruktur juga. Jadi kalau kata orang itu ya, kalau mau mengetahui manisnya mangga, tanya pada pemiliknya, seperti itu. Kalau mau mengetahui ya, kalau ingin mengetahui terkait dunia kerja, tanya sama Alan. Sama halnya terkait halal haramnya ketika teman-teman, insya Allah ketika berangkat ke Jepang, teman-teman tuh sudah tidak melihat sesuatu tuh abu-abu. Oh ini halal nggak? Ini haram nggak? Seperti itu. Teman-teman sudah bisa menjudge. Oh ini halal, ini haram ya. Kira-kira ada penegasan terhadap diri sendiri. Dan tentunya akan ada pengantar dari pimpinan LPK ya, Kak Andre gitu ya, atau Sensei Andre, kira-kira seperti itu. Oke, nanti masing-masing dari narasumber akan saya beri waktu kurang lebih 20 menit ya. Nanti teman-teman silakan mau tanya ke siapa ya. Jadi kita paparkan semua dulu ya terkait apa kerja apa dunia kerja, terus bagaimana di Jepang ya, terus terkait halal haramnya. Kira-kira seperti itu. Oke, izinkan saya perkenalkan pemateri pertama kita yaitu Bapak Alan saya. Oke. Beliau sudah expert di bidangnya ya. Jadi kawan-kawan nanti tidak usah takut ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau ingin tahu mangga itu manisnya gimana ya tanya sama pemiliknya, karena dia yang lebih tahu, dia yang menanam, dia yang merawat. Kalau ingin teman-teman tahu dunia kerja seperti apa, tanya beliau. Ya, oke, baik, untuk mempersingkat waktu pada Bapak, waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya kerja sama saya sendiri nggak kerja. Terus mau bagaimana? Saya tadi kan ingin tahu dunia kerja. Saya sendiri nggak kerja mulu. Ada yang mau duit? Ada yang mau duit? Ada yang mau duit? Mau. Kan saya tanya, ada yang mau duit enggak? Satu, saya kan sudah menawarkan. Kedua kali saya menawarkan kembali. Semua orang berkeinginan ingin kerja, tapi siapa yang paling berani? Siapa yang paling cepat meraih itu semua? Bukan hanya menjadi alasan. Kalian mungkin hanya melihat saja, benar nggak, benar nggak, benar nggak. Gitu. Nah, kembali ke tadi, mental itu seperti itu. Kita hanya berkeinginan menjadi Haji Isam, ya kan? Tapi kita tidak mau bergerak. Bagaimana kalian bisa menjadi sukses di dunia kerja? Sedangkan di dunia kerja itu bukan kalian semua yang bisa kerja, banyak pesaing kita. Berarti butuh apa dalam dunia kerja?
itu keberanian, tapi dengan terukur dan terarah. Misal kalian kan mau berangkat ke Jepang, sebahagian, bagi saya sebahagian, karena belum tentu 100% semua benar, belum tentu. Kenapa saya berada seperti itu? Saya nggak semata-mata, enggak. Bagi yang tidak berangkat, jangan kalian berpikir dunia kerja itu bukan hanya dunia kerja kita kerja sama orang, ya. Makanya tadi saya bilang, kalian mau tahu kerja, saya juga nggak kerja. Saya pengusaha. Apakah Haji Isam itu pekerja? Bukan kan? Maka gunakan kesempatan ini di saat ini, teman-teman Pak Azhar, Pak Ahmad, Pak Andre, ya, mereka orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya katakan orang-orang yang luar biasa? Mereka mendedikasikan diri untuk mendidik teman-teman, memberikan ilmu, berbagi ilmu kepada teman-teman. Apalagi Pak Catur yang sudah berpengalaman, yang lebih berpengalaman ya ayah kita sendiri, Pak Wiono, yang benar-benar siang malam memikirkan teman-teman semua. Kalau saya harus bongkar untuk memulai kegiatan ini, kita tidak ada modal sepeser, enggak ada. Kepala UPTD BLK Tanah Bumbu siang malam berpikir gimana Kang caranya, Kang gimana Kang caranya, Kang? Supaya apa? Beliau berkeinginan teman-teman semua ya menjadi orang-orang yang benar-benar terpilih. Kayak yang tadi, semua berkeinginan ingin begitu. Cuma satu orang saja ya, karena ada satu kesempatan saja. Kalau 10 mungkin uang saya dijadikan di sini, bisa kalian bergantian. Ya kan? Rugi buat saya enggak. Ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Saya meninggalkan dunia pekerjaan tahun 2019. Saya menjadi Direktur Utama PT Tamrin Indogarment. Silakan kalian teman-teman cari. Direktur Utama PT Tamrin Indogarment di Depok. Saya Direktur Utama. Inventaris saya sudah mini cooper. Ya, bagi saya sudah lumayan. Tapi saya tidak nyaman dengan pekerjaan saya. Kenapa tidak nyaman? Saya tidak memiliki kebebasan. Nah, bagi teman-teman ini, gunakan ini semua menjadi sebuah batu loncatan. Yang pertama. Yang kedua, nggak usah teman-teman berpikir ke Jepang itu, nggak usah. Ke Jepang itu anggap menjadi bonus. Kalau kita sudah berpikiran seperti itu, maka pasti kalian di Jepang. Tapi kalau kalian benar-benar ingin ke Jepang, menjadi suatu keinginan, akan menjadi suatu harapan. Saya yakin semua itu akan menghambat. Kalian belajar benar-benar memporsil ini itu. Tiba waktu berangkat kalian sakit, tapi berangkat nggak? Enggak kan? Jadi relax, santai. Anggap ke Jepang itu sebagai bonus. Karena apa? Ilmunya sudah kalian dapat, sertifikatnya sudah kalian dapat. Apalagi itu kan sudah memastikan. Suatu contoh begini, saya merembet kepada agama. Sholatnya sudah, sunahnya sudah, baca Al-Quran sudah. Surga itu yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Belum tentu hati kita. Ya kan? Sholat sudah, sholat sunnah sudah, semua sunnah kita jalankan. Kita jauhi larangan, kita dekati perintahnya, sudah semua. Tapi belum tentu, belum ada yang bisa memastikan bahwa kita itu masuk surga. Belum tentu. Begitupun ini, bukan saya melemahkan keinginan, bukan. Tapi mental kita harus seperti itu, mindset kita harus kita jaga seperti itu. Menganggap berangkat ke Jepang itu menjadi sebuah bonus untuk kita. Kayak saya bekerja, bikin baju teman-teman ini. Saya tidak pernah berharap itu. Tapi saya tunjukkan hasil karya saya. Kalau sudah karya itu terbentuk, terlihat, dibayar nggak sama orang? Nggak mungkin nggak dibayar, pasti dibayar. Begitupun tadi, belajar sungguh-sungguh bahasa Jepangnya, tata krama di sana, kedisiplinan di sana, berangkat nggak kita? Mungkin nggak sempat tahun ini, tahun depan. Mungkin nggak sempat tahun depannya lagi. Bagaimana Tuhan atau Allah lagi saja. Ya, kita semua kan hanya bisa berencana. Semua bisa berencana. Siapa tahu pulang dari sini saya tabrakan, bisa saja kan? Bisa saja, karena kita nggak pernah tahu. Maka tadi kalau kita sudah menganggap bonus untuk tujuan kita, itu relax, santai. Ngadepinnya pelan-pelan.
Saya sebagai pemilik usaha Rarensa Jaya Konveksi dan Percetakan. Kemudian saya salah satu pemegang saham di PT Kosada Karya Mandiri di Bekasi. Jadi walaupun saya santai, tetap aja yang masuk duit. Apakah di rumah itu saya diam? Enggak. Saya pernah kirim foto ke Pak Ajar lagi sibuk. Tetap saya juga bekerja. Karena apa? Sebagai pelaku usaha, kita akan nikmat kalau kita mengetahui bagaimana proses usaha itu. Supaya apa? Supaya yang pertama kita tidak mengecilkan tenaga orang. Yang kedua kita bisa mengestimasi waktu, estimasi harga, estimasi bahan. Jadi saat kita menaikkan margin atau keuntungan itu kita paham. Begitupun teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengetahui bagaimana prosesnya untuk ke sana, kemudian suatu misal tidak datang ke sana, teman-teman bisa menjadi strukturnya, pembimbingnya nantinya. LPK ini sangat membutuhkan tenaga kerja SDM. Begitupun kami di usaha kami sangat membutuhkan SDM. Bagaimana caranya lagi bekerja? Jangan hanya terfokus pada satu tujuan, tapi kita harus punya cadangan, planning cadangan. Misal tadi datang ke sini, teman-teman bikin profil sudah jadi duit. Bangun sebuah tim untuk itu. Saya rasa Pak Azhar, Pak Andre akan pasti mengizinkan. Teman-teman kami sedang belajar nih atau seperti apa nih. Jadi maksud dari duit tadi adalah bagaimana cara kita untuk menggapai itu semua, cita-cita kita itu semua. Bagaimana caranya? Hanya jalannya. Bukan kita berdiam diri hanya meminta, menada, menyalahkan pemerintah, kita tidak dibantu lah, ini itulah. Kita akan menjadi orang yang sangat bodoh kalau kita berharap bantuan. Saya manusia mungkin yang jarang mengeluh. Kalau saya sudah mentok kepala itu, saya tinggal duduk. Karena sebaik-baiknya kita berserah diri meminta itu, yang murid itu mau agama apapun, semua pasti akan memperasaan kepada Tuhan. Kalau kita ngobrol sama Pak Catur, belum tentu Pak Catur ada duit. Saya ngomong sama pimpinan saya, kepala UPTD, ya kan, saya juga belum gajian gitu. Yang ada yang akan kita dapatkan hanya kekecewaan. Maksud dari ucapan saya adalah percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Di sini kita mau berkiblat ke siapa kalau pengusaha? Haji Isam, Haji Isam manusia bukan? Kita manusia bukan? Yang membedakan itu hanya nama. Teman-teman berpendidikan sudah lebih tinggi, D3, ya kan? Tentunya teman-teman sudah lebih memahami, tinggal mengelolanya lagi saja. Jangan menjadi seorang pemalas. Saya bekerja itu nggak pernah disuruh. Saya paham. Kalau ada sampah ya saya ambil, saya simpan, saya bersihkan. Jadi membiasakan diri, mendisiplinkan diri. Bukan kita disuruh orang. Bagaimana kalian bisa mengikuti kedisiplinan Jepang, sedangkan di sini kalian tidak menanamkan kedisiplinan? Ini siap bekerja, ya kan? Suatu misal di ruangan kalian karena memang sudah punya jadwal nih, piket, yang piket kan kerjaanmu. Bagaimana kalian bisa berdisiplin? Tapi kalau kita memiliki rasa tanggung jawab pada diri kita sendiri masing-masing, sampah ini kuhasilkan sendiri, maka akan kubersihkan sendiri. Tidak ada lagi tuh hal-hal yang saat ketua LPK bertanya, kenapa ini kotor-kotor di sini? Jadwalnya si Anu Pak, berarti kalian nggak bisa. Kalian masih mengandalkan orang lain. Tapi kalau kita memiliki sifat tadi membersihkan diri sendiri, hasil kotoran yang kita hasilkan akan kita bersihkan sendiri, maka kalian nggak usah keluar. Baru bisa lah kalian bertarung di sana. Jadi semua terbentuk pada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Kalian pun harus meyakini bahwa orang di samping kalian, kiri kanan, depan, belakang itu akan menjadi orang-orang yang sukses suatu saat kan. Tapi ingat, kesuksesan yang akan kalian dapatkan tidak akan pernah kalian rasakan andai kata restu dari orang tua tidak dapat kalian dapatkan. Datang ke mama, ulun tak belajar baik. Doakan ulun menjadi manusia yang berhasil, manusia yang sukses, Mak.
tetes wahyu kalian, air mata yang akan ada yang bisa menghalau. Siapa kepala dinas presiden yang akan ada yang bisa. Kalau sudah doa ibumu besertamu, maka kesuksesan akan kalian dapatkan. Tapi kalau kalian belajar saat ini di sini di Kabupaten Tanah Bumbu tanpa ada restu dari orang tua, jangan harap kalian berhasil. Karena apa? Yang pertama, saya orang tua. Tidak ada yang sukses tanpa menyayangi orang tua. Tidak ada. Berarti apa? Suatu saat nanti kita juga akan menjadi orang tua, akan menjadi ayah, akan menjadi ibu, akan menjadi kakek. Maka perlakukanlah orang tua kalian dengan baik. Hari ini, di sini, saat ini, kalian belum memiliki izin. Pulang nanti, telepon, video call, minta izin sama orang tua. Bagaimana kalau orang tua saya tidak ada, Pak? Bacakan Fatihah, minta restu ibu. Karena apa? Kita orang Islam. Ibumu. Jadi jangan kita merasa, oh aku sudah besar seperti ini, aku menghasilkan duit, kita menjadi sombong. Bayangkan perjuangan orang tua kalian, orang kalian, menyekolahkan kalian sampai D3, sampai lulus SMA. Kalian tuh banyak mana? Jauh dari orang tua. Yang pertama, mental. Kita harus kita siapkan seperti tadi apa? Mental yang kita. Kan materinya sedikit saja. Mungkin teman-teman juga nggak ngerti, tadi malam saya sudah ngomong ini. Materinya mungkin, tapi menyebar kemana-mana. Karena apa yang kita butuhkan cuma duit tadi. Mungkin kita nggak berduit, oke, katanya kita nggak berduit, nggak apa-apa, itu bullshit itu semua. Hidup tuh begini. Oh, aku dengan dia itu cukup dengan cinta, bullshit. Nggak ada itu semua. Semua itu butuh duit. Ya kan? Karena kami orang-orang yang sudah merasakan hidup rumah tangga. Suatu saat nanti kalian akan diuji dengan apa? Ekonominya. Jangan dikira kita hidup rumah tangga kemudian, oh si Anu sudah menjadi manajer, ternyata suaminya direktur nyaman. Bukan begitu Allah itu ceritanya. Di saat kalian hidup rumah tangga, kentutnya suami tahu, ya kan? Kentutnya istri menjadi tahu, ya kan? Atau apalagi kalau kalian berdua sama-sama sibuk bekerja. Ya. Nah, mungkin itu saja, bukan wejangan sih ya. Saya menasehati diri saya sendiri supaya apa? Supaya saya menjadi lebih baik lagi. Ya, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Gratis bro, free bro, ya kan? Sudah gratis, dapat ilmu, dapat makan, dapat snack, ya kan? Bertambah saudara. Saya di setiap kegiatan itu tidak pernah berharap honor, enggak. Honor bagi saya bonus. Yang paling penting untuk saya adalah link. Semakin banyak link saya, semakin akan mendukung usaha yang saya laksanakan, kerjakan. Yang paling penting adalah di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Kalau itu dua itu nggak bersatu, nggak akan. Di waktu yang tepat, tempatnya nggak tepat, nggak percuma aja. Contoh, saya punya usaha konveksi, saya market di tukang ikan, maksud nggak? Itulah maksudnya. Saya punya usaha semisal makanan, ya kan? Saya jual tuh di pasar ikan, laku nggak? Makanan yang wangi yang kita hasilkan seperti ini akan hilang baunya karena apa? Karena terkontaminasi dengan bau ikan. Itu suatu arti kata yang luas. Jadi kalian harus punya target market. Kalian sekarang belajar bahasa Jepang. Nggak usah juga ke Jepang, bisa menjadi pendamping orang-orang Jepang di sini, ya kan? Karena kalian orang-orang yang pintar nantinya. Saya sama Pak Wi mungkin nggak ngerti apa yang kalian ucapkan, tapi ada orang yang paham. Siapa itu? Pak investor dari Jepang. Nah kan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Gitu. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agak terlepas juga ya ngasih tahu Pak betul tadi Pak. Takutnya Mas panjang gitu kan, nggak enak juga kita motonya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya
perkenalkan kepada Pak Rajak ya. Perlu saya perkenalkan teman-teman, beliau ini adalah mentor saya dulu ketika saya sekolah SMK. Beliau juga guru saya di keperawatan ya. Jadi ada satu hal yang paling saya ingat sampai sekarang ya. Dulu bapak itu Pak Rajak ngajak etika keperawatan Pak ya, etika keperawatan. Nilai saya rendah. Satu aja tugasnya kemarin itu. Nah, saya masih ingat sampai sekarang. Kerjakan sholat subuh secara rutin selama 40 hari atau 30 hari gitu ya. Niat saya mengerjakan ada tugas bukan karena lillahi ta'ala gitu ya. Di hari ke-38 saya kecelakaan kena tebas parah gitu. Jadi tugas itu tidak selesai. Introspeksi lagi gitu saya, ternyata saya mengerjakan tugas itu bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena tugas tadi gitu ya. Artinya niat itu perlu diluruskan kembali teman-teman ya. Makanya saya datangkan Bapak Rajak ya untuk memberikan sedikit gambaran ketika teman-teman yang di Jepang niatnya itu apa gitu ya. Karena niat melenceng dikit aja itu akan berdampak pada teman-teman. Jadi saya ngisi ya. Baik, waktu depan kepada Bapak Rajak saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak, Widodo, Mas Antri, Pak Alan, Pak Catur, Pak Mawardi, Mas Asar dan teman-teman sekalian. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tadi kalau Pak Aulia naruh duit, nah ini lupa naruh dompet di mana tadi ya. Insyaallah nanti ada 3 buku, iseng-iseng nulis bareng teman-teman. Tapi nggak harus maju sekarang. Kadang rezeki itu harus tertunda dulu. Insyaallah berapa menit tadi? 25 menit. Jadi tolong diingatkan nih. Ya, alhamdulillah. Silakan kalau yang mau ditanyakan ke Pak Aulia aja ya. Ke Pak Alan. Setelah kemarin ulun di telepon sama Azhar. Sebelumnya di WA. Tapi kada terbaca di telepon diminta ngisi. Seperti biasa, kalau diminta ngisi lu tanya dulu. Ini ngisi apa? Kata beliau, ini ngisi teman-teman dari LTK ya. Ada acara di Rindu Alam. Minta tolong, ini kan persiapan di Jepang. Nah, di Jepang itu tentunya kulturnya beda ya. Bahkan mungkin dari sisi budaya, agama, dan kebiasaan itu tidak sama dengan Indonesia. Mungkin Mas Andre yang sudah sering sharing sama teman-teman. Nah, tapi saya mau tanya lagi apa yang mau disampaikan. Nah, dia nanyanya, jawabnya kalau nanti jelaskan siapa tahu teman-teman ada yang nanya halal haram. Waduh, berat ini. Ini harus ahli fikih kan ya, para fuqaha ya. Akhirnya ulun rekomendasikan lah ustadz lah. Kalau lu dari tampang aja nggak kayak ustadz ya, yang sedikit gitu. Jadi ulun rekomendasikan beberapa mungkin guru kita juga, ada Kak Rudin, guru di Muhammadiyah. Tadi kata Azhar, ulun sempat ya ngajar beliau dulu kayak gini. Ulun hampir lupa bahkan ya cerita itu. Beliau ulun dulu itu termasuk anaknya ini lah, yang baik. Walaupun tadi memang ya dari sisi nilai mungkin kayaknya soalnya aja sih yang agak ini. Dan lu memang ngasih tugasnya kalau ngasih tugas aja kayaknya biasa. Jadi kasih tugas sebelumnya kalau nggak salah belum putarkan video ya. Nah itu belum suruh kasih tugas itu. Karena juga ada yang remedi belum suruh tambah hafalan. Memang di luar kurikulum ya. Oke. Tapi karena memang kemarin itu juga diminta oleh dulu di SMK
perawatan di Muhammadiyah di Bintang Hajar, kurang lebih 3 tahun di sana. Tapi karena sulit mengatur waktunya, lalu juga kerja di rumah sakit bareng sama Mas Andre, ya, akhirnya setelah 3 tahun belum berhenti. Alhamdulillah banyak ketemu anak-anak yang sekarang bahkan di teman kerja, ya, di Lekti juga ada teman kerja, ya. Kemudian satu pekan yang lalu kayaknya ketemu sama Sasar, dia cerita katanya mau ke Jepang. Ketemu tiba-tiba mau ke Jepang aja, ya. Memang kalau dari tampang udah di Jepangan, ya. Dari mata, ya kan. Ibu juga mungkin, ya. Kemudian Ulun sempat tanya-tanya juga ke teman-teman Ulun yang kebetulan ada di Jepang. Ulun WA dari pagi, satu WA, satu dan dua ada kontaknya, jadi Ulun chat via Facebook. Ulun tahu ya apakah Mas Andre kenal ya. Kerjanya di panti juga, kalau perawat juga. Dulu kuliah di Muhammadiyah, dekat Muhammadiyah Banjarmasin. Ada Rizwan, kenal ya? Alhamdulillah. Masih di sana? Sudah nikah ya? Nikah di sana, sudah di sana ya? Tapi orang Indonesia ya? Rizwan, ada Lian, lebih lama lagi itu masih di sana juga. Sama suaminya di bareng sana. Siapa tahu jodohnya di sana, jodohnya di sana, jodohnya di sana. Ya. Kemudian ada Ayu, kenal juga Ayu. Ada lagi beberapa teman-teman nggak ada kontaknya, itu kan 3 itu. Turun tanya, yang jawab cuma 1 ya, di WA, Mbak Ayu. Nah kebetulan kayaknya di sini nggak ada sinyal ya. Jadi lu udah tanya gimana di sana ya, kultur shocknya gimana, pertama datang gimana, ya tadi di yang tentang waktu sholatnya gimana. Ada 4 musim juga ya, tentunya pasti beda-beda kan ya. Kemudian bagaimana cari makannya, ya cari makan, cari azan ya kedengeran, ya itu gimana. Lalu tanya, belum dijawab sampai sekarang. Jadi nanti kalau ada mau tentang itu, bagaimana nanti menyesuaikan diri, nah tanyalah ke sampai, gitu ya. Jadi belum di sini bahas apa ya? Tinggal waktu tinggal 10 menit ya. Ini. Kemudian Isan juga tadi pagi cari ini ya, apa kok namanya Mokat Indo gitu. Yang foundernya siapa? Teman dari BLK nggak Pak? Atau dari apa? Namanya Mokat Indo. Makanya orang Bugis ya? Iya. Bugis boleh. Oh Intrang. Tetanggaan berarti ya? Orang tahu juga. Ya cari ternyata belum kira bahasa ada artinya gitu. Ternyata itu nama raja ya, Kesultanan Bone ya, Mokat Indo tahun 1812 sampai 1823 ya. Dan beliau tokoh ya, mudah-mudahan semangat beliau ya bisa menjadi karena namanya PT Mokat Indo, mudah-mudahan semangat Mokat Indo itu juga teman-teman miliki gitu ya. Gitu. Terkait ini tadi, jadi ulun disclaimer dulu ya, jadi ulun bukan ustaz ya. Mungkin karena mungkin waktunya juga beliau cari materi apa gitu ya. Karena dulu memang juga sering sharing, tapi kalau ulun suka belajar, jadi nanti kita diskusi, kalau ada yang mau diskusikan silakan aja. Kalau bisa jawab, belum jawab, kalau kita tahu jawab semua ya. Kalau ada yang belum nggak tahu, belum akan jawab juga, jawabnya tidak tahu gitu. Ini juga sama-sama ya. Dan memang yang terpenting adalah itu belajar itu nggak harus cuma 1 waktu gitu. Harapannya teman-teman nanti terkait TV itu kan masalah kontemporer ya. Nanti juga akan saling beriringan, saya akan belajar. Yang paling penting yang saat ini yang ulun rasa ya, para remaja, orang anak muda yang sangat langka adalah bertanya, terutama masalah agama. Kalau bertanya masalah finansial, ya masalah bagaimana caranya, nah ini mungkin lagi tren ya ceritanya. Tapi bertanya tentang agama itu sebenarnya kayak agak langka gitu ya. Jadi minimal yang bertanya ini halal atau haram, sebenarnya itu sudah sangat ini ya, sesuatu yang langka.
Jadi ketika kita punya semangat untuk mempertanyakan apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita makan, kita tanya dulu, ini halal atau haram, ini boleh atau enggak. Itu sudah sangat bagus, itu sudah modal sekali ya, apalagi bagi orang dimana budaya dan agamanya juga mungkin berbeda. Nah itu kalau dipertahankan ya, sama-sama penelitian sama Azhar juga nanti itu bekal yang betul-betul perlu terus dipupuk ya. Kemudian dibiarkan ada terus ya di dalam diri teman-teman gitu. Oke, insya Allah untungnya agak bingung juga ya mau menyampaikan dari mana dulu ya. Mungkin lebih ke saya aja ya. Lalu mau menekankan dari sisi kerjanya aja ya. Kerja dari niat dari bekerja ya. Lalu yakin pasti di sini semua niatnya bekerja ini untuk mungkin ada yang sudah menikah nggak ya? Belum ya? Masih fresh graduate kayaknya ada yang belum menikah. Mungkin ada nanti tapi tetap diniatkan untuk mencari nafkah baik itu untuk diri sendiri ya ataupun untuk keluarga ya yang ada di rumah orang tua ya ataupun kalau yang sudah menikah dan untuk pasangannya atau anak-anaknya. Jadi mulai dari terkait rezeki ya. Ini sering ditanyakan tapi banyak juga yang tidak menanyakan sama sekali dan juga banyak juga salah kaprah terkait rezeki ya. Jadi rezeki itu ya dalam Quran surah ke-6 ayat 142 itu dijelaskan oleh Allah bahwa rezeki itu asal katanya razaqah bermakna apa? Artinya apa? Pemberian. Pemberian. Jadi rezeki itu maknanya pemberian, diberi, bukan diambil. Nah, kemudian rezeki itu tidak sama dengan kepemilikan. Jadi rezeki itu tidak harus memiliki. Contoh nih, rezeki yang Pian dapat, Pian rasakan, padahal Pian nggak punya. Apa coba? Dapat. Apa itu? Contohnya aja yang dekat lah. Ya itu, ya, jarang. Mic ini coba ya. Mic ini punya Pian nggak? Tapi manfaatnya berasa dari Pian. Nah, ini Pian bisa mendengarkan dengan jelas. Nah itu adalah dia harus memiliki. Kadang orang mikirnya semua rezeki itu harus dimiliki. Kalau yang nggak dimiliki, kita nggak punya dapatkan manfaatnya itu dia tidak rezeki. Padahal rezeki itu sangat jelas. Udah rezeki itu berbeda dengan uang. Jadi rezeki tidak hanya tentang uang. Ya, bisa teman, ya teman satu tim nanti dapat teman yang baik, ya teman satu kosan yang baik itu juga rezeki. Keluarga yang harmonis itu adalah juga rezeki. Atasan yang sangat mensupport kalian ya, teman-teman dari LPK yang sangat mensupport kalian itu adalah rezeki ya. Nah, untuk memperolehnya ternyata rezeki itu ada dua. Ada yang diperoleh lewat jalan yang halal, ada juga lewat jalan yang haram. Ternyata rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Saya dapat itu dinamakan rezeki juga. Cuma bedanya tadi statusnya. Ada yang halal, ada yang haram. Kalau halal dapat pahala, kalau haram dapat dosa. Ya. Jadi pertanyaannya, terus kita ngapain kerja? Kan tadi rezeki sudah rezeki itu kan pemberian. Dan kita tahu rezeki itu datangnya dari Allah. Nah, kita harus bagi dulu. Ya. Ternyata dalam rezeki itu ada dua aspek. Ya. Yang pertama itu al-hal, yang kedua al-asbab. Ini agak ini ya. Lu tadi aspeknya ada santai-santai gitu ya. Jadi al-hal itu kondisinya, kondisi yang menjadi jalan datangnya rezeki. Itu al-hal. Al-asbab itu sumber utama rezeki. Jadi ada hukum sebab akibat. Ya, jadi harus dibedakan dulu al-hal dan al-asbab. Nah, al-asbab ini
sumber utama rezeki. Nah, ini di luar kemampuan kita. Dan ini bersifat pasti jumlahnya. Dan kita yakini asbab rezeki hanya satu, yaitu dari Allah, dari Tuhan, ya, dari Allah. Jadi dan jumlahnya itu sudah ditentukan, walaupun kita tidak tahu berapa. Nah, dia harus dipisahkan dulu nih. Ini asbabnya kita yakini. Jangan sampai rezeki ini dari teman, salah, dari orang tua, dari bos, dari atasan, dari hasil usaha kita, rezeki itu. Nah itu jadi itu asbab, dipisahkan. Nah kemudian yang kedua al-hal. Nah al-hal ini baru di dalam kendali kita, kondisi yang menjadi jalan datangnya rezeki. Jadi rezeki itu harus ada jalannya juga. Dan ini wilayah yang bisa kita usahakan dan bersifat tidak pasti. Bisa jadi kita capek-capek kerja jauh-jauh, ternyata rezekinya sedikit. Ada juga tadi kerjanya minimal ya, tapi penghasilnya banyak ya, kayak pengusaha tadi misalnya kayak Pak Alan ya. Nah itu mungkin kerjanya tidak sekerja orang yang kerja keras sekali, tapi rezekinya dikasihnya banyak. Nah, itu al-hal yang harus dibedakan dulu. Yang pertama terkait keyakinan kita bahwa itu sudah tetap. Nah, al-hal itu adalah yang kita usahakan. Dari dua ini akan muncul pertanyaan. Kalau misalkan rezeki itu sudah diatur, ngapain kita bekerja? Ya kan? Pasti jadi pertanyaan. Tapi itu harus kita pahami dulu. Ngapain itu jauh-jauh pergi ke Jepang? Ya. Padahal itu juga sudah ditentukan pasti, walaupun kita nggak tahu jumlahnya. Nah inilah yang harus kita jawab. Kalau salah jawab, kita stres. Kerja itu stres. Nanti kerja keras, tapi hasilnya nggak sesuai dengan kita harapkan, kita stres. Terutama tadi juga ya, sebelumnya kita harus pahami ya, rezeki itu tidak cuma soal gaji, soal uang, banyak. Ya. Nah ini kita harus jawab dulu pertanyaannya. Ada kata rezeki, ya, kata rezeki. Ya, hanya belum saya nyiapkan slide, belum kira ada PowerPoint-nya ya. Mudah-mudahan bisa ini ya, masuk aja ya. Nah, ya di kata rezeki itu tadi kita ketahui ada asbabnya, al-asbabnya. Asbabnya hanya satu. Jangan mikir ke yang lain asbabnya, nggak boleh. Asbabnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan asbab berupa rezeki, kemudian rezeki itu dijemput dengan al-hal, perbuatan. Nah, perbuatan ini ada dua. Ada tanpa usaha, ada dengan usaha. Yang tanpa usaha ini tetap akan turun, akan tetap kita dapatkan, diberi oleh Allah, kita terima. Yang tanpa usaha kita ini tidak akan dihisap. Contoh tadi udara, bernafas, atau tiba-tiba ini datang, nggak ada usaha, ya. Ini tidak akan dihisap, ya, tidak akan dihisap oleh Allah. Di satu artinya nanti akan dipertanggungjawabkan. Karena tanpa usaha kita, atau kita dari kecil, dari bayi, dikasih orang tua kita ASI, susu formula, ataupun makanan-makanan dikasih, tidak akan dihisap oleh Allah. Karena itu datang tanpa usaha kita. Nah yang kedua itu dengan usaha. Nah dengan usahanya ada dua tadi. Nah ini yang harus kita cari dalam kendali kita. Ini yang kita perhatikan. Usaha yang halal dan usaha yang haram. Kalau usaha halal menghasilkan rezeki halal dan akan dihisap menjadi pahala. Kalau usaha haram menjadi rezeki haram dan dihisap akan menjadi dosa. Nah ini yang akan bikin, sebenarnya kalau kita paham konsep ini kita akan lebih enjoy kerja, ya tenang aja. Karena apa? Yang konsep pertama, rezeki sudah diatur. Yang memberikan rezeki hanya satu, yaitu Allah. Terus ngapain kita kerja? Jawabannya adalah kita kerja itu untuk dapat pahala dari rezeki yang halal. Jadi bagaimana caranya kita bekerja? Kita melalui jalan yang
halal, ada rezekinya halal, supaya kita dapat pahala. Selesai. Contoh ada dua kondisi, pilih ya salah satu. Pian mau nganggur, ya, atau kerja tapi haram. Gitu kan, ya. Yakin. Udah, mau nganggur atau rezeki apa kerja haram? Ini nganggur. Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena kerja atau tidak kerja, rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Oke, itu ganti pertanyaannya. Kalau mudah, tapi cara prakteknya belum tentu mudah. Ya, yang pilih nganggur atau kerja halal. Kerja halal. Lebih mudah lagi pertanyaannya ya. Kenapa? Karena rezeki tetap dikasih sama, ya. Tapi bonusnya apa? Bonusnya adalah pahala. Ada bonusnya. Ya, kalau tadi mending nganggur daripada kerja haram kan? Karena rezeki tetap sama. Tapi tadi kembali ke masalah tadi mindsetnya benar nggak sudah? Nah, oke, sekarang pertanyaan lain lagi ya. Pilih kerja halal atau kerja haram? Jawab juga ya. Nah, kenapa? Karena sama-sama dapat rezeki, sama-sama kerja, bedanya satu dapat pahala, satu dapat dosa. Jadi inti dari ini apa? Yang penting adalah kita bagaimana caranya kalau kerja itu niatnya bukan untuk memperbanyak rezeki. Nah, ini kadang-kadang ada perkontra. Jadi sebenarnya konsepnya adalah kita kerja itu adalah untuk mendapatkan pahala dan menghalalkan rezeki kita. Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah jutaan tahun, mungkin sudah di Lauhul Mahfuz sudah ditentukan kepada kita rezeki kita sekian. Tapi kita mendapatkannya itu tadi ada tiga cara ya. Ada yang memang diberi tanpa usaha, ada yang dengan usaha yang halal, ada yang usaha yang haram. Nah, jadi kita harusnya memilih ya usaha yang halal karena sama aja. Ya, misalnya ada dipilih nganggur atau usaha yang haram, mending nganggur karena rezeki tetap sama daripada usaha haram. Itu sudah capek kerja, siang malam kerja, usahanya halal dapat usahanya haram dapat dosa, rezekinya sama. Izin Bapak tinggal. Jadi kita sudah bisa melihat di situ. Ya, sama halnya juga itu dari terkait kerja ya. Nah, sekarang kalau kita bagaimana nanti pasar di Jepang nanti ya. Nah, itu juga kita perlu pesankan ya para teman-teman ya. Itu pesan juga untuk guru pribadi. Setiap kita mau melakukan apapun, tempat kerja, kita pasti selalu punya dua pilihan. Kita mau menjelaskan pilihan itu dengan cara yang halal, apa yang haram. Termasuk juga perbuatan kita. Perbuatan kita bekerja, ataupun mungkin sadar makan. Ya. Makan itu, ini, kayaknya, apa sih namanya, di Jepang tuh ada istilah loh. Pesta, minum, kerja. Ya. Nah, itu kan juga mungkin jadi godaan juga ya. Nah, bagaimana nanti caranya kita bisa menolak itu dengan komunikasi asertif. Ya. Jadi, komunikasi asertif itu adalah menolak dengan cara yang halus, dengan cara yang baik dan bisa diterima. Itu juga harus belajar teknik-teknik komunikasi ya. Bagaimana nanti untuk waktu sholat, berarti teman-teman kita wajib pakai aplikasi sholat ya. Iya. Belum pernah ke Bali ya. Sama, mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Ulun baru 1 kali aja selama di Bali 3 hari, cuma 1 kali dengar azan. Karena kebetulan itu pas mampir sholat asar itu di yang ada kan yang kumpulan rumah ibadah atau di rumah ibadah. Nah itu baru dengar sholat asar, lainnya enggak ada sama sekali. Jadi lihat HP aja. Sholat itu pertama kali juga sholat itu di Bali itu di masjid cuma 1 kali.
bahkan saking susahnya cari musola itu numpang di kayak hardware gitu di musola karyawannya itu sulitnya. Ya, jadi mungkin sama juga teman-teman di sana nanti ya, usahakan yang pertama adalah cari tempat ibadah yang yang sering diskusi lah, mungkin itu kayaknya lebih ke Mas Andre ya gitu ya. Mungkin sudah pengalaman 3 tahun yang sampai seperti itu. Ini itu aja ya, mungkin ya teman-teman juga kalau ada komunitas kayaknya banyak aja ya Mas ya, komunitas masjid di sana ya. Ada kayak di Yokohama juga ada masjid baru seperti Sari ya, kalau nggak salah itu baru dibangun. Nah, cari komunitas istilahnya kayak ini ya, belum punya pesan guru juga. Kita kalau ini air kemasan ini, kira-kira kalau lu lempar ke laut, kira-kira rasanya juga asin nggak? Tidak. Karena apa? Karena ada yang jaga kemasan. Nah itu istilahnya kalian satu komunitas, satu tim. Ya. Bayangkan kalau lu cucuk nih, tusuk, nah terbuka sudah, lempar ke laut, kira-kira asin nggak dalamnya? Asin. Jadi teman-teman kalian juga perlu komunitas yang saling mensupport biar bisa menjaga ya. Kalau ada teman-teman rutin kajian rutin terkait halal haramnya lebih dekat dalam lagi ya, ini orang nggak bisa menjelaskan lebih dalam karena itu kayaknya bisa ahli TV, tapi kalau ada pertanyaan nanti kita aja semampunya aja ya, jadi PR belum itu terakhir satu kutipan atau quote ya dari guru orang juga Ustaz Umar Abdullah. Dia mengatakan kesimpulan dari ini ya, satu quote yang menurut ulun satu kalimat tapi sudah merangkum semua perbuatan kita, apa pilihan-pilihan kita. Kalimatnya begini: hidup itu semudah memilih pilihan yang berpahala lalu mensyukuri sisanya. Maksudnya apa? Hidup itu kita hanya 2 pilihan, pilihan berpahala apa tidak. Kalau kita disuruh yang kedua ini, pilihlah yang berpahala. Di luar itu, di luar kendali kita, orang sikap orangnya kita, ya, kemudian kondisi apa yang terjadi kita, itu kita syukuri. Karena kita tidak akan dihisap dengan itu. Itu tidak akan diminta pertanggungjawaban, itu dalam kendali kita. Tapi kalau dalam kendali kita pilih yang berpahala. Kalau di luar kendali kita terima dan kita syukuri. Jadi demikian dari ulun. Terima kasih sekali lagi Pak Mohon agak foto ya. Ini ulun cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tuh agak bingung ya panggil bapak atau kak gitu. Saya panggil bapak belum tua banget gitu ya. Tapi satu sisi dia bekas guru saya gitu, jadi saya panggil kak aja deh. Tadi Kak Razak sudah memaparkan terkait hal-hal yang saya rasa itu sudah mulai banyak ditinggalkan oleh kaum muda, kira-kira seperti itu Pak ya. Oke, terakhir mungkin dari sensei kita ya, Kak Andre, untuk menyampaikan terkait hal-hal yang kiranya perlulah kita reminder kembali, kita ingat kembali. Waktu tempat silakan. Boleh nggak saya kasih ini tuh yang di belakang ini? Sini. Ayo maju. Ada dong begini. Dah mana? Nah itu rezeki apa tuh? Bonus. Rezeki apa sih? Bonus. Tambah. Usaha maju. Usahanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan lah, karena udah lumayan lama ya gitu kan. Jadi yang karya tersebutnya dari belas rumah saya waktu di Banjarmasin. Kalau Rizwan dulu rumah saya satu band, jadi di Banjarmasin dulu sama band, sama beliau. Jadi kalau ada kegiatan dinas itu biasanya kita yang tampil. Nah kalau kayu kebetulan dulu satu organisasi di PIM sama di IMN, jadi sampai di situ kita terus sering kumpul Pak. Jadi kalau libur itu sering ke rumah dan ada sering cerita kawan-kawan dulu itu saya saking pengen ya keluar negeri, saya cari tuh semua alumni yang saya kenal
yang luar negeri ya, itu waktu itu KAI. Cuman saya agak susah kalau harus tanya banyak bagaimana cara beliau keluar negeri. Maka saya bikin waktu itu masih zaman Instagram itu saya bikin live online gitu. Jadi mengundang beliau sebagai pemateri. Jadi sebenarnya itu cara saya biar saya bisa tanya banyak. Jadi saya pakai akun yang lain buat tanya ke beliau. Karena saya sendiri gitu. Alhamdulillah saya bisa nyusul beliau dan beliau lah yang membantu saya banyak bisa sampai ke luar negeri. Jadi apalagi dengan kawan-kawan yang sudah difasilitasi banyak, saya rasa jangan sampai keterbatasan informasi yang pernah saya alami teman-teman di rumah. Terus terkait dengan luar negeri ya, jadi karena dulu itu saya pengen banget luar negeri, jadi apapun yang berhubungan dengan luar negeri itu saya pasti ikuti. Jadi kalau BP3 PMI ada seminar atau sosialisasi, siapapun kuliahnya itu masih saya tinggalkan ya. Jadi tas saya taruh, saya ingin itu udah pulang sekolah baru ambil lagi tas. Karena itu keinginan saya. Nah, saya masih ingat kata dosen saya Pak Melani, dia mengatakan dari peruntungan itu hanya ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Maka selalu datang dengan kesiapan. Nah, salah satu cara yang beliau lakukan adalah bikin paspor. Jadi sebelum saya lulus kuliah itu saya bikin paspor, Pak. Gak tahu mau ngapain di paspor, mau dibuat apa gitu ya. Ketika paspor selesai, alhamdulillah syarat di BPT itu dulu mensyaratkan boleh daftar yang punya paspor, Pak. Jadi banyak titik itu pendaftar itu karena tidak punya paspor. Nah hal itu banyak orang menyebut saya beruntung, tapi bagi saya menyiapkan paspor itu. Sampailah saya keluar negeri. Luar negeri itu ternyata kultur shock, Pak. Kultur shock itu terkait dengan hal kecil lah, salah satunya toilet. Karena kita kebiasaan kalau di sana nyuci sendiri. Kita nyuci sendiri kan, di sana dicucikan, Pak. Dia otomatis dengan pakai tisu. Jadi kita bingung kan kayak gimana rasanya ada alat yang nyucikan juga pakai air. Enggak, air aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masih duduk lah di sana. Jadi jarang sekali teman-teman masih jongkok. Itu juga ternyata hal-hal kecil kayak gitu kultur shock itu lumayan beban, Pak. Jadi selama 6 bulan ternyata bukan saya yang mengalami kesusahan itu, banyak juga kawan-kawan. Setelah itu terkait dengan menjalankan agama. Nah, jadi selama nanti di 6 bulan di Indonesia, kita akan 6 bulan di Jepang. Nah, 6 bulan di Jepang itu kita pelatihan full di satu karantina namanya OTS. Nah di OTS itu waktu saya dulu tuh masih zaman COVID, Pak. Masih zaman COVID, jadi kita tidak boleh keluar. Nah jadi ada sempat 1 bulan lebih saya dan kawan-kawan itu mengalami keresahan karena tidak pernah sholat Jumat. Nah saya cobalah beranikan diri untuk diskusi dengan pimpinan OTS bahwa kita sebagai muslim itu wajib menjalankan yang namanya ibadah sholat Jumat. Kalau gitu diadakan di kamar apartemen masing-masing online gitu. Tidak bisa. So ada tata cara yang dilakukan ulama berdiskusi. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan setiap Jumat itu jam 12. Cuma hanya dikasih waktu sekitar 1 jam. Jadi seluruh pengurus izin sudah dapat, kita kumpulkan kawan-kawan. Tidak ada yang pernah menjadi imam sholat Jumat, khutbah sholat Jumat. Jadi semua kegiatan itu kita nggak ada yang pernah, Pak. Jadi saya baru sadar bertahun-tahun kita ikut sholat Jumat, saya cuma jadi makmum aja, nggak ngerti tata caranya. Maka kita diberi waktu untuk belajar itu secara online ya. Jadi cari di YouTube semua. Cocoklah, kebetulan kebagian saya jadi imam. Pertama kali saya jadi imam dan khutbah hari Jumat itu di Jepang. Jadi ketika saya pertama kali itu waktu di Jepang itu karena masih teman-teman aja kan, kepanikannya itu kurang. Pas datang kementerian, KJRI, KBRI, ternyata mereka juga nyari tempat sholat Jumat. Kebetulan diadakan di tempat kita. Itu di situ saya gugup karena menteri di depan. Dan juga saya salah baca ini gimana, sama KJRI di depan gitu, Pak. Ya, cuman dari situ saya belajar bahwa tidak salahnya ternyata ketika kita belajar sesuatu hal yang sering kita lakukan itu ternyata suatu saat akan penting. Terus sampai di tempat kerja, Pak, setelah 6 bulan tempat kerja,
tempat kerja itu kita tidak ada libur khusus Pak. Jadi untuk sholat Jumat itu kita tidak bisa, karena kalau untuk sholat Jumat kita harus libur 1 hari karena harus naik kereta ke masjid. Nah jadi saya diskusi, dulu ada senior saya sebenarnya sudah muslim juga, kalau kita tahu lah Bang Hero. Jadi ketika saya diskusi dengan pihak perusahaan, dulu Hero bertahun-tahun sudah bisa kok sholat Jumat, cuma baru kamu yang mau sholat Jumat gitu kan. Jadi buat saya itu tidak pernah sholat Jumat bertahun-tahun. Kenapa? Karena tidak berani dengan itu. Nah, ketika saya coba diskusi, alhamdulillah sekarang itu setiap Jumat kami pernah 2 minggu sekali Pak. Jadi kalau Jumat itu kalau cuma 1 bulan itu cuma dapat 2 kali, alhamdulillah dikasih libur oleh perusahaan. Alhamdulillah itu berubah sampai sekarang itu berlangsung. Jadi ada kalanya sesuatu hal perubahan kecil yang kita lakukan itu berdampak ke depan bagi orang banyak. Setelah saya 3 tahun di Jepang, saya sudah menikmati mulai dari masa transisi culture shock sampai saya menikmati kehidupan di Jepang. Tiba-tiba orang tua saya manggil untuk kembali mengabdi Pak. Tolong balik ke tanah ibu, mengabdi di sini. Itu ada pilihan yang menurut saya sangat berat ya, karena secara gaji jauh berbeda lah, apalagi secara kultur kita di luar negeri itu sangat dihargai ya, sangat dihargai. Saya diskusi tadi sama mentor saya, Pak Ustadz Fatih Karim, termasuk Dr. Aisyah Dahlan, kita ketemu makan ramen waktu itu. Saya tanya, Ustadz gimana ya dengan kondisi saya seperti ini, dan beliau cuma satu, ridho orang tua jangan ini. Tapi saya bilang, Ustaz, ini saya mau karir sudah jauh, masa saya ulang lagi dari nol. Beliau kembali lagi, ridho orang tua itu segalanya. Jadi bentuklah karir dari nol lagi, insya Tuhan sudah ngasih jalannya. Saya pulang, itu semua dari nol lagi Pak. Dari nol lagi bahkan tapi ketika saya pulang, saya baru sadar ketika saya sampai ke Jepang itu ternyata bukan karena usaha saya sendiri, banyak usaha orang lain. Ini kalau ibarat naik banyak pinang, kita sampai puncak itu berkat banyak orang. Nah, makanya setelah saya berpikir saya harus balikin banyak orang yang sudah membantu saya, hingga ketika saya sudah sampai di atas, saya masih ingat dengan apa yang mereka lakukan. Alhamdulillah, sehari setelah saya pulang, saya langsung menemui kepala BP3 PMI direkomendasikan untuk membuat LPK dan lain-lain. Alhamdulillah, kali ini Allah akan menjadi peserta terbanyak selama program G7 langsung sudah berapa puluhan tahun. Insya Allah ini akan peserta terbanyak Kalsel, karena selama ini Kalsel paling banyak itu paling cuma 5 orang. Dan insya Allah kita sudah mencatat sekitar 40, kurang lebih kalau dari kata Pak Alat 300%, ya mentok-mentok 20 orang kita insya Allah Kalsel akan ini. Amin ya. Jadi saya rasa orang Jepang itu sangat suka dengan orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia terlalu jauh, kata orang Jepang itu, karena orang Indonesia itu kalau bekerja itu pakai hati. Nah, jadi nanti ketika kalau bekerja di luar negeri itu bukan cuma orang Indonesia, orang Jepang lah, kita ada orang Myanmar, Vietnam, Thailand, ada dari Bangladesh, India dan lain. Itu akan kelihatan orang Indonesia itu benar-benar pakai hati. Kenapa? Karena di kita selalu diajarkan budaya untuk menghormati orang tua. Apalagi tadi peraturan dia. Kalau di mereka tidaklah, mereka tidak. Nah, itu yang sangat jauh berbeda, makanya orang Jepang itu sangat suka orang Indonesia. Yang paling menjadi masalah kami waktu itu Karajak itu adalah terkait dengan jam sholat. Karena jam sholat itu kan berbeda dengan waktu kita lah. Kalau musim dingin itu lebih cepat subuhnya biasanya dari jam 2. Kalau musim panas itu lebih cepat subuhnya biasanya dari jam 2. Nah, ada kalau jam musim dingin itu ada jam 3 dengan suhu. Nah, ketika kami harus sholat zuhur di waktu yang tepat, itu bisa sangat susah. Justru kita harus jamak ke sholat asar.
Nah, sedangkan syarat untuk menjama itu adalah musafir, kan? Musafir, dan kita kan di situ sudah berdiam diri ya, bermukim. Nah itu yang kita pernah sempat diskusikan itu. Jadi dengan Ustaz tadi Hidayat waktu itu terkait dengan hal itu. Nah, sama juga dengan halal haram makanan, karena syarat untuk halal makanan itu kan di luar pada babi ya, kalau itu dipahami. Tapi ternyata ada juga yang wajib disembelih. Nah sedangkan kan di luar negeri itu tidak ada yang disembelih. Ada, kita harus beli akhirnya mungkin ke Brazil dan lain-lain. Nanti yang itu pun kita nggak tahu juga disembelih apa tidak. Gitu. Itu yang juga menjadi ini sama karena terlalu jauh, benar kata Keraja tadi, ketika kawan-kawan lepas dari komunitas muslim itu banyak kak teman-teman kita yang terpengaruh, salah satunya cewek-cewek lah, itu mulai dari lepas hijab sampai tinggal bareng. Itu bukan hal ini lagi, itu sudah menjadi hal umum lah di Jepang. Bahkan beliau yang pernah menjadi pimpinan organisasi muslim itu lepas hijab sampai tinggal bareng. Dan itu kurang kuat apa gitu kan background agamanya gitu. Nah yang cowok-cowok sudah pasti biasanya tidak lepas dari minum. Itu kenapa? Karena budaya orang Jepang itu menghargai dengan cara minum. Nah jadi kita minum bareng dengan pimpinan. Jadi jangan kaget tuh nanti ketika pimpinan rumah sakit datang, oh minum bareng. Oke. Kalau saya bilang saya muslim, tidak minum minuman gitu ya. Jadi setelah saya bilang itu, setiap kegiatan orang di bawah masuk, ada yang muslim dikasih di muslim, atau orang yang lain, wah. Nah itu yang pasti terjadi dengan kawan-kawan, karena di sana minuman itu murah Pak, cuma 60.000, yang di sini ratusan kan cuma 60.000. Itu mudah-mudahan nanti kawan-kawan tidak terpengaruh lah. Bukan hanya tidak terpengaruh, jangan mempengaruhi. karena kebanyakan malah mempengaruhi ya. Temu kawan-kawan dari negara lain memang ngajak kawan-kawannya minuman di apartemen. Karena di sana untuk aturan minuman itu, jadi ketika kita mabuk di Jepang itu aturan yang berhubungan dengan pribadi negara sudah boleh ngatur kan. Polisi dan keamanan itu hanya mengatur yang berhubungan dengan publik. Jadi kalau minum, mabuk, tinggal udah selesai. Kecuali kalau kena ajar baru ditegur. Nah termasuk juga hal-hal yang berbau seks. Jadi dimanapun, selama itu tidak mengganggu publik, itu tidak ada aturannya. Tapi yang kawan-kawan tolong sedikit hati-hati lah. Jangan ditonton lah. Kalau jam 10 malam itu di kereta belakang itu udah pasti ya kejadian. Atau di tempat-tempat taman-taman. Jadi kalau awal kita senang tuh lihatnya tuh taman-taman, aduh bosan ya. Lah jangan ditonton lah awal. Awal istilah ke taman duduk lah. Jangan ditonton lah. Oke, mungkin singkat aja lah, nanti kalau ini kita akan lebih banyak di kelas. Yang saja saya harapkan kawan-kawan ada rasa ingin tahu terkait dengan dunia kerja maupun dengan tadi dari sisi agama lah, karena hal itu akan pasti terjadi ya perubahan kawan-kawan. Karena kalau dulu jawaban dari Ustadz itu orang hebat kalau sudah jarang mendengar azan itu sudah sangat ditakuti hatinya, jadi mudah terpengaruh. Karena untuk mendengar azan aja sudah tidak terdengar lagi kalau di Jepang lah. Jadi kalau di dalam masjid pun tidak terdengar lah, karena tidak boleh pakai speaker. Nah, jadi berat kalau kawan-kawan dasar agama ini itu sudah dibawa ke Jepang dengan siap-siap, benar-benar siap 100%. Jadi kalau cuma 10%, 20% itu pasti berubah. Saya pastikan gitu. Saya pastikan. Untuk cewek pasti langkah pertamanya adalah lepas hijab pasti. Kecuali Pak Amel lah,
Pame ya mungkin Pak Ijat itu kita kaget. Nah, sekali lagi tolong ketika kawan-kawan pengen ke luar negeri semuanya pasti berdoanya baik-baik Pak. Allah bantu ya Allah ya Allah. Dari bantu Allah pasti di Jepang jangan lupa oleh Allah ya itu banyak terjadi lah. Nah, itu jadi tolong karena rata-rata itu pasti permasalahan cinta. Itu masalahnya ceweknya udah lama pacaran ya, ceweknya ke Jepang diputusin ditinggal nikah, ceweknya pas jilbab, wah cinta. Hati-hati lah, kalau cowok diputusnya tawa-tawa aja. Tawa tapi dulu. Ya Barok, mana Barok? Oke, itu aja mungkin aja. Nanti lagi harus banyak pertanyaan lah. Wajib. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya rasa ya kawan-kawan untuk 3 pemateri tadi itu banyak orang bertambah insight baru. Oke, tapi tidak aktual rasanya kalau saya tidak bisa tanya seperti itu Pak ya. Oke, tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu. Boleh Pak ya? Oke, ada anggapan seperti ini Pak. Ini berkaitan dengan kerja Pak ya. Ketika orang dalam nggak kuat, maka peluang masuk kerja itu kecil. Tanggapan Bapak gimana? Untuk saat ini mungkin mindset kita, pemikiran kita seperti itu ya. Saya pun baru 4 tahun di Kabupaten Tanah Bumbu, yang orang bilang itu kekuatan orang dalam itu mengalahkan kekuatan Allah. Benar nggak? Ya. Di Kabupaten Tanah Bumbu itu bukan hanya Kabupaten Tanah Bumbu ya, mungkin di semua daerah karena mungkin kita juga kurang tahu bahwa skill, kemampuan, pendidikan itu tidak berpengaruh kepada orang dalam. Saya berani mengatakan bahwa itu semua tidak berlaku pada diri saya. Tidak berlaku. Saya nggak butuh orang dalam itu harus bertemu dengan pemubati. Apakah saya harus punya janji dengan asisten 1, asisten 2? Enggak. Saya memperkenalkan diri saya kepada publik, kemudian saya memperkenalkan skill dan kemampuan saya kepada publik. Supaya apa? Matahari itu kan paling terang kan? Ya, nggak perlu kita mencari matahari, kita udah tahu. Dimanapun matahari itu bersinar, pasti tahu. Yang mengalahkan matahari cuma apa? Malam. Tapi cahayanya kan masih bersinar. Dari mana cahayanya bersinar? Pantulan sinar bulan. Maksudnya adalah kita nggak perlu kok jilat-jilatin orang, nggak perlu. Jilat-jilatin pejabat nggak perlu. Tunjukkan aja kemampuan kamu. Teman-teman punya prediksi nggak pendidikan saya apa? Kira-kira apa pendidikan saya? Paling akhir, saya bisa menjabat sebagai direktur utama PT Tamrin itu Garma. S2, S3 ya, S-Lilin ya. Saya tamatan madrasah sanawiyah dan tidak berlanjut. Madrasah sanawiyah saja. Ya. Tidak duduk di bangku SMA, tidak. Tapi saya berinvestasi di leher ke atas, ilmu. Saya mengikuti kursus-kursus, kejar paket, ini itu. Supaya apa? Karena saya paling sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Bagaimana saya bisa berbicara dengan suatu misal samping saya S1 kalau saya tidak mengetahui apa itu pendidikan S1? Jadi orang blow on kita. Bahasa-bahasa mereka kita nggak tahu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa aku cuma pendidikan SMA. Kamu sudah menjatuhkan diri kamu sendiri. Kamu sudah menjatuhkan diri sendiri. Loh, karyawan saya ada yang S1 kok. Saya pendidikan madrasah sanawiyah, karyawan saya ada yang S1, ada yang S2, direktur keuangan saya S1. Ya, tapi kamu bisa mengatur mereka karena apa? Skill, kemampuan, otak yang cerdas. Gitu.
memanajemen usaha kita nggak perlu tuh kita nyuruh orang dalam. Jadi bagi saya kata-kata orang dalam itu nggak penting bagi saya. Yang penting adalah tunjukkan kemampuan kamu, skill kamu, maka orang akan melihat kamu gimana. Saya nggak perlu buka usaha di pinggir jalan, buka pelang besar-besar, nggak perlu. Kalau kita memiliki skill yang orang lain tidak punya, maka kita akan punya. Sekarang di rumah itu sedang produktivitasnya tinggi lagi. Orang nomor 2 di Kabupaten Tanah sudah 2 kali saya di sini. Itu bupati yang lama, itu bupati yang baru, tetap nyari saya. Kenapa? Saya memiliki skill yang orang lain tidak miliki. Orang mungkin akan bangga, saya mengerjakan karya untuk orang nomor 2 di Kabupaten Tanah. Saya enggak. Ibu kalau mau antri, profesional itu dalam bekerja. Saya berpikir kalau dia ibu bupati. Sedang nanti tanggal 7 November baru bisa kelar Bu. Dia pesan dari tanggal 2 Oktober. Harus menunggu, sama. Saya kerjakan dulu kerjaan yang sudah lebih dulu. Nggak saya dulu kan mereka enggak. Begitulah cara kita bersifat profesionalisme. Kalau saya hanya mengejar tadi orang dalam, mereka jabatan bisa habis. Begitu selesai gitu ya. Pak Alam tuh orang ini itu, orang yang bapak itu, saya itu nggak bisa. Tapi kalau kita menjual brand kita atau skill kita, maka nggak akan ada. Ya, begitu. Oke, baik. Terpatahkan sekali Pak ya terkait masalah orang karena asumsi ya kalau Islam sering-sering itu akan bisa masuk di dalam diri kita. Artinya kita tuh tidak percaya lagi dengan skill yang kita punya. Kira-kira seperti itu kawan-kawan ya. Oke, saya buka untuk 2 penanya. Pada kawan-kawan yang mungkin ingin bertanya, silakan perkenalkan namanya, asalnya dari mana ya. Di situ sampaikan ke siapa nanyanya, jangan ke saya ya, saya tidak akan bisa jawab. Oke, silakan, 1 dulu ya. Oke, Barat. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Mubarak. Ya, bukan Muhaimin ya, Mubarak. Saya mau nanya sama Pak Alan. Gini Pak, gimana sih cara nanggepin kalau misalkan kita ini udah kerja keras, kita udah kompetitif di bidang pekerjaan kita, tapi kita enggak digubris sama perusahaan, enggak digubris, bahkan kalau bahasa kita ini ada diherani lah, tak dihargai. Apa sih, gimana sih cara nanggepinnya? Kalau kita kerjanya, kalau yang kita rasa kita udah kerja keras, kita udah nunjukin semaksimal kita bekerja, tapi kita nggak digubris sama sekali sama perusahaan, bahkan ya tadi bahas kita kalian gitu ya. Oke, baik, terima kasih Barat. Yang kedua, apa? Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahria Ramadhani, saya dari Kota Pagatan. Saya ingin bertanya sama Kak Razak. Kak Razak, saya bertanya soal konsep rezeki. Bagaimana pandangan Islam tentang orang-orang yang menjadi sandwich generation secara terpaksa dan mengorbankan banyak waktu dan dirinya untuk keluarga? Terima kasih. Oke, saya tutup dulu ya untuk sesi pertama. Oke, baik. Ada 2 penanya untuk Kak Alan sama Kak Raja sendiri ya. Yang pertama itu terkait lebih ke penghargaan gitu ya, bagaimana perusahaan itu menghargai karyawannya. Yang kedua adalah berkaitan dengan sandwich generation ya. Dan ini memang fenomena Pak, fenomena itu ya, karena satu sisi dia ingin mengejar mimpinya, satu sisi ingin bantu keluarganya. Dan saya rasa bagi mereka yang prinsip bukan pewaris atau merasakan hal tersebut. Yang silakan, siapa dulu yang mau jawab? Yang pertama,
kalau kita tidak dihargai di suatu tempat, bukan kita yang salah, tapi tempatnya yang salah. Yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kalau kita bekerja, jangan pernah kita menunjukkan kita serba bisa. Maka kalau kita menunjukkan kita serba bisa, kita akan dipakai, tapi kita tetap akan mendapatkan sesuai dengan SOP yang kita dapatkan. Untuk skill yang lain nggak akan diberi. Kalau kita bekerja, ya sudah sesuai dengan SOP aja, nggak perlu kita dinilai oleh pimpinan, nggak perlu. Jangan kita berharap itu. Yang membuat kita sakit dan tidak dihargai adalah harapan kita untuk diberikan apresiasi kepada hasil pekerjaan kita. Kalau kita bekerja sesuai itu, kita sesuai pekerjaan kita. Saya disuruh nyapu juga saya nyapu karena kita bekerja. Jangan kita berpikir sebelah sana. Nah, ini kan berbeda dengan tadi kita menunjukkan skill dan kita bekerja setelah kita mendapatkan SOP. SOP saya nyapu 1 meter kali 1 meter, ya sudah itu. Nggak perlu saya menyapu ke sana. Ini bekerja, bukan menunjukkan skill. Gitu. Kalau kita bekerja sesuai dengan SOP, saya sekarang di sini suruh mengisi acara kontrak saya 2 jam, ya saya 2 jam, 1 jam saya 329.000. Kalau lewat dari 2 jam, berarti nambah lagi. Itu sesuai dengan SOP. Tapi selebihnya adalah sosial kita. Maka kita nggak akan berharap lebih loh. Tadi Pak Asal saya ngisi 2 jam lebih itu. Tapi saya sudah meyakinkan diri saya bahwa kalau lebih dari 2 jam adalah sosial saya. Gitu. Kalau kita tidak dihargai di suatu tempat, maka yang salah itu tempatnya, bukan diri kita. Kenapa Rasulullah SAW tidak hijrah? Karena apa? Tidak dihargai. Begitu. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan seperti saya di Bekasi itu disebut banyak. Ya, kayak saya bongkahan batu kerikil, ya kan, di atas bongkahan batu kerikil yang lain. Kalau saya di Bekasi. Kalau saya di Kabupaten Tanah Bumbu, saya seperti bongkahan permata di atas bongkahan batu kerikil. Maksudnya adalah orang yang memiliki kemampuan seperti saya di daerah itu sedikit dibanding dengan di kota. Saya pernah merasakan kerja parodi, siang malam saya kerja, dompet saya nggak pernah tebel, begitu-begitu aja, karena kebutuhan hidup yang sangat besar. Jadi kembali ke tadi, kalau tadi kita sudah menunjukkan hasil kerja kita, semangat kerja kita tidak dihargai, maka hilangkan harapan itu, bekerjalah sesuai dengan SOP kita. Kemudian apalagi kalau kita bekerja, jangan kita pernah berharap selamanya bekerja di situ, selalu memiliki harapan kita ingin menjadi pengusaha. Berarti apa? Nabung. Saya tambahkan sedikit Pak Asar, mohon maaf. Saya memiliki prinsip atau saya memiliki kedisiplinan. Saya menabung setiap bulan dan uang itu selama 3 tahun tidak pernah mengenal saya sakit, orang tua saya mati, keluarga saya sakit, nggak punya beras, nggak mengenal itu selama 3 tahun. Tapi kita harus konsisten menabung terus. Setelah 3 tahun uang itu ambil, punya modal nggak? Jadi kalau kita berencana, jangan ucapkan rencana kita dulu sebelum kita memiliki modal kalau dalam dunia usaha. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak memiliki good idea, tapi tidak memiliki modal. Maka kita yang memiliki ide baik, bagus, akan kalah dengan orang yang memiliki modal. Maka perihlah selama 3 tahun. Ada yang dalam tingkat? Ada. Ini akan menjawab pertanyaan nanti teman-teman yang sekarang ada di luar otaknya. Orang usaha itu kan Pak harus punya modal. Nah, ya, sudah saya tentu. Mudah niat. Ya, jadi ada yang dua jalan kita mendapatkan modal. Yang pertama adalah bekerja sama dengan bank. Tapi begitu besok ayam berkokok bisa sudah ditagih itu, nggak akan pernah berhasil itu. Kecuali kalau usaha kita atau fondasi usaha kita sudah mapan. Kita memiliki penghasilan yang benar-benar bisa memanage. Sudah tetaplah setiap bulan penghasilan yang tetap, barulah kita bisa bekerjasama dengan bank. Tapi kalau awal membuka usaha kita sudah bekerja sama dengan bank, nggak akan kalian sukses. Nggak akan. Kalian datang ke bank pencairan nih, kredit usaha rakyat, judulnya kan awalu biniat, kredit usaha rakyat. Begitu sudah dapat duit dari bank, hampir tukang bakso gagal. Menukar minyak, kebetulan gagal sudah. Judulnya aja kredit usaha rakyat, jasa usaha, kan jasa menukar bakso, minyak, gagal. Ya, terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Ada dua poin yang saya coba rangkum tadi ya dari jawaban Pak gitu ya. Kiranya gini kawan-kawan, singkatnya adalah bekerjalah sesuai tupoksi Pak ya, kira seperti itu. Bekerja sesuai tupoksi. Kalau yang sekarang tuh gini, pergilah bekerja, pulang tunggu gaji dan bekerja. Tidak usah yang ada inisiatif ngerjain yang lain Pak ya, karena ketika kita mengharapkan apresiasi dari pimpinan dan tidak tercapai, yang jadi apa? Kecewa. Yang pertama, yang kedua adalah berkaitan dengan bisnis saya untuk penggunaan modal riba. Oke. Saya ingat ada dalam firman, saya tidak dalam Al-Quran saya tidak tahu atau yang berapa. Intinya itu gini, Allah itu memerangi pelaku riba. Oke. Berperang sama manusia itu bagaimana berperang dengan Tuhan. Ya, boleh seperti itu. Oke, terjawab ya, oke. Oke. Yang kedua, Pak, tadi berkaitan dengan generasi sandwich ya. Ya, itu banyak seperti kalangan yang terjadi. Tadi pertanyaan dari Mbak. Bapak sebentar ya, Bapak sebentar. Ini kita sudah santai kan? Saya itu ahli musik. Terus boleh kan sambil merokok ya? Boleh. Iya, cari ya, benar. Rumahnya di Kampung Baru ya. Iya, ini Sahar ya. Sandwich band, ya, sandwich generation, sandwich. Karya sandwich band, bukan ya. Dulu dapat apa? Banyak beberapa teman ya, yang kondisinya juga harus mau tidak mau menjadi sandwich generation. Semuanya tahu ya, sandwich generation ada saya. Karena lu pribadi juga kalau bisa sebenarnya agak ini juga ya, agak aneh juga kalau kita ngakui ini sandwich generation gitu ya. Yang jelas sandwich generation itu kan kayak sandwich ya. Sandwich itu apa sih? Ada roti, kemudian ada selada ya, ada daging mungkin ya, ada telur, kemudian tomat, bawahnya ada roti lagi. Diibaratkan sandwich karena seolah-olah kita ini tidak hanya mencari bekerja dari nafkah untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang tua. Bahkan ada yang sampai untuk hasil-hasilnya, ada yang untuk kakek neneknya orang tinggal di rumah, kemudian juga untuk adik-adiknya, atau kalau sudah menikah itu anak-anaknya. Nah, terkait konsep rezeki ya, untuk sandwich generation tadi ya, sebenarnya kalau bisa dibilang ulun juga sandwich generation, materi yang tadi yang didapatkan dari Ustaz Timar Abdullah itu sangat membantu menenangkan ya, sebagai sandwich generation. Sekarang ulun harus membantu ya, untuk memuliakan adik-adik ulun. Ada 2 orang adik ulun, kemudian ulun juga tinggal sama mama ulun. Saya ulun juga sebagai seorang suami dan saya entah itu apakah sudah masuk kriteria bisnis atau belum. Nah, bagaimana menyikapi itu dengan materi tadi? Itu sangat menurut ulun sangat menyenangkan bahwa ternyata terkait rezeki orang tua, haji, itu semua Allah sudah ngasih porsinya, semua terus kita. Tapi kalau kita sibuk membandingkan, ada akan lulusnya sama, kerjanya sama, tapi dia sudah bisa punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, punya sudah menikah, sudah lama kan itu. Sedangkan lu ini aja gitu ya. Nah, sebenarnya itu cara Allah gitu ya. Bagaimana untuk menjadikan peran kita itu lebih banyak pahalanya. Walaupun mungkin sisi pahala itu berbeda ya. Kan teman kita juga punya pahala yang lain. Tapi kita diberikan Allah kondisi seperti itu, harusnya kita mensyukuri, walaupun berat ya, enaknya ngomongnya gitu ya. Tapi ketika kita paham konsep rezeki, bahwa ternyata rezeki dari untuk orang tua tadi, kalau kita pilih misalkan, ini udah ulun nggak mau, ulun nggak kayak orang, ulun fokus di dunia aja, biar aja ini cari orang, mau kulit bayar sendiri, orang tua lu ya sendiri aja. Nah, ketika
kita memutuskan seperti itu, yakin. Oke. Yang kita dapatkan itu bisa jadi sama aja seperti tadi, itu sama. Bahkan kenapa tiba-tiba kok semua usaha itu mudah? Lu yakin ya, Pak Alam? Lu yakin niat beliau bangun usaha itu bukan cuma buat diri beliau sendiri? Mungkin beliau sudah pernah menyampaikan, ya, kita tahu mungkin ilmu ini yang memberikan beliau. Lu yakin niat beliau pasti luas. Semakin luas niat, terus itu semakin atau kayak wadah ya. Yang kita orang mau minum, kira-kira itu isinya saya ini atau ini saya enggak. Terus jadi oke, karena lu bilang ada lu ngasih wadah ya, lu haus mau minum, ada ngasihnya ke ini, gak mungkin dia jadi kalau di sini kan. Karena apa? Wadahnya kecil. Tapi ketika wadahnya luas, ada. Lu kayaknya belum mandi itu pagi nah, buru-buru sini. Belum betul ambil ember atau kandang di sini kan lah, lu mau mandi. Kira-kira lu ngasih ulun air segini, terus ngasih ulun tandem. Kak, sama aja kak, ada rumah ulun sewa ya. Itu ada tandemnya tuh. Kira-kira kalau itu ngasih apa? Ngasih tandem, ngasih rumah-rumah itu bisa kerja. Ya santai aja. Ini kalau makan boleh. Nah jadi Allah itu ngasih sesuai dengan niat kita. Ya. Ketika kita memang niat kita untuk membantu adik-adik, ya, insya Allah sebenarnya itu bukan rezeki kita, cuma perantaranya aja kita. Jadi kalau kita memutuskan untuk lalu nggak mau jadikan berhasil, lalu mau urusan dulu sendiri aja. Rezeki yang lewat melalui tiang itu juga secukupnya sekian. Tapi kalau ulun mau ini kan bantu ke kalau ulun lulus misalkan ya, bisa di PAM ulun punya rezeki yang banyak, ulun mau tadi balik lagi nanti dengan bikin MPK, jadi mohon mudahkan. Atau ulun mau bikin panti asuhan, atau mau bikin sekolah, itu rezekinya pasti akan ngalir sebesar itu juga. Ketika Pak Alam berniat yang lebih luas, akhirnya Allah kasih rezeki jalan di mana-mana yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi kalau kita untuk menyempitkan rezeki, lu mau cukup ulun aja, maka rezekinya pun segitu juga. Ya, pengalaman pribadi ya. Adik lu sekarang posisinya lagi kuliah nih. Nah, kebetulan orang tua lu sudah meninggal, ayah, ada sudah meninggal. Bisa ibu, ini ibu rumah tangga. Tadi di depan rumah itu ada toko-toko kemungkinan. Jadi otomatis yang biayai adik lu itu adalah ulun dan saudara-saudara ulun yang sudah bekerja. Ulun kakak ulun ada 2. Sebelum adik ulun kuliah, mungkin kalau ulun bekerja di rumah sakit ya gaji ulun cuma dari gaji sebagai perawat di rumah sakit gitu. Setelah di lulus kuliah, ulun tentunya perlu tambahan pendapatan. Akhirnya ulun buka usaha. Ya, dulu tempat buka usaha itu stop gitu, karena nggak bisa manajemennya pak. Mungkin perlu belajar sama Pak Alam. Sekarang ulun buka usaha jualan online. Nah, uniknya ya, bukan uniknya ya, syukur alhamdulillahnya, ketika adik ulun kan tiap bulan harus ada 2 bulanan ya, uang kos, uang jajan, sampai uang SPP yang sekarang SPP udah lumayan ya, ini kesehatan. Dan selang 2 bulan udah minta lagi gitu ya. Nah, contoh aja misalkan kak ini bayar DP tinggal akhir bulan ini, DP bayar kuliah 5.600.000. Adalah duitnya ini. Nah, orang yang bertiga ya, jadi bagi 3. Nah, kalau ulun begitu, usaha ulun yang jualan tadi itu hampir mendekati ya, sama persis dengan apa yang ulun kasih ke adik ulun. Sama persis, perlunya 2 juta, profit ulun, profitnya sama. Jual dari hasil jualan produk itu 2 juta. Artinya apa? Ini sama meyakinkan kita bahwa ini profit ini bukan rezeki ulun, cuman lewat ulun. Ini rezeki adik ulun. Tapi kita harus buka jalannya.
kalau ulun kadang memutuskan untuk buka usaha jual produk, mungkin Allah ngasih lapangan turun langsung kan nggak mungkin ya. Harus ada hal-hal tadi. Hal-halnya adalah jualan satu produk. Alhamdulillah banyak peminatnya, banyak yang beli, akhirnya profitnya itu bisa buat bayar kuliah. Nah, jadi terakhir untuk itu adalah bukan tanya serius, jangan tanya apa dan bagaimana. Tanya kenapa Allah milih kamu, kenapa Allah milih kita jadi serius dia, kenapa enggak saudara kita, mungkin kalau kita ada yang kuat, kenapa kok Allah ngasih rezeki itu enggak kita, dan apa boleh jadi Allah pengen kita lebih banyak pahalanya, kenapa Allah harus milih kita. Dan jawabannya adalah kita benar-benar untuk menerima amanah itu. Ini ikhlas dan pahami konsep rezeki. Jadi itu ada tes. Kalau kita nggak paham itu rezeki, akhirnya kita membanding-bandingkan aja dengan rezeki orang. Bahkan ngambil rezeki kita di jalan yang haram, pinjol. Akhirnya makin ini nih, makin terpuruk. Akhirnya bayar-bayar. Ini bagian jalan pendahan ya. Kemudian ya. Peran-peran yang sedang dibebankan kebiasaan